Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Manhajus Salikin di mana matan Manhajus Salikin karya Syekh Sa'di rahimahullah dan syarahnya dari Syekh Al-Qusayyir hafizahullah taala. Kita sampai pada bab salat tatawwu, bab salat-salat sunnah. At-tatawwu huwa ma tabarra'a bihi al-insan min dzati nafsihi mimma la yalzamuhu fardhu. Tatawwu itu maknanya adalah ketika seseorang yakni melakukan suatu amalan secara volunteer karena dirinya sendiri yang menginginkan untuk mengamalkan amalan tersebut dan amalan tersebut tidak diwajibkan oleh syariat. Jadi istilah tatawwu ini maknanya, dan yakni itu yang biasa kita sebut dengan istilah lain yaitu amalan ibadah sunnah. Wa akaduha salatul kusuf lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa amara biha. Salat sunnah yang paling ditekankan di dalam syariat adalah salat kusuf, salat gerhana. Karena Nabi Muhammad SAW melakukannya, yakni selalu melakukannya, dan beliau memerintahkan untuk melaksanakan salat tersebut. Ai akadu salati tatawwu hiya salatul kusuf. Yakni salat tatawwu, salat sunnah yang paling ditekankan adalah salat kusuf, salat gerhana. Wal kusuf huwan mihaku nuri syamsi au dha'il qamari fi waqtin makhsus wa yusamma kusufan wa khusufan. Kusuf itu adalah ketika cahaya matahari atau cahaya dari bulan itu menghilang, yakni gerhana maksudnya ya, pada waktu-waktu tertentu, dan juga disebut sebagai kusuf dan khusuf. Kusuf itu gerhana matahari dan khusuf itu gerhana bulan. Ya, kusuf gerhana matahari dan khusuf gerhana bulan. Wahya sunnah muakkadah, dan salat kusuf, salat gerhana. Jadi terkadang istilah kusuf dibedakan dengan istilah khusuf, ya, yang satu gerhana matahari dan yang satu gerhana bulan. Kemudian tetapi terkadang istilah kusuf itu dimaksudkan untuk semua, gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, terkadang salat kusuf itu dimaksudkan untuk semuanya, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Wahya sunnah muakkadah, dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Wa dzalika li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa amara biha. Dan itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dan memerintahkannya. Kama fi hadithi Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qol, sebagaimana hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda Allah. Yukhawwifullahu bihima ibadahu, yang mana Allah membuat takut para hambanya dengan tanda-tandanya tersebut, dengan dua tanda tersebut, gerhana matahari dan gerhana bulan. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas. Dan gerhana matahari dan gerhana bulan itu tidak terjadi karena kematian seseorang dari manusia. Fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu wa da'ullah. Dan kalau kalian melihat terjadinya gerhana tersebut, maka salatlah dan berdoalah kepada Allah hatta yakshifa ma bikum, sampai terangkat apa yang terjadi pada kalian. Yani sampai berhenti gerhana tersebut. Akhrajahul Bukhari wa Muslim wal lafdzu lahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan lafadznya adalah milik Muslim.
Maka kita lihat di sini, ini gerhana, salat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Maka disebutkan di hadis ini bahwa gerhana matahari atau matahari itu sendiri dan bulan itu sendiri adalah dua tanda dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Ya, sebagaimana tanda Allah atau ayatullah itu ada dua jenis. Ayat syar'i dan ayat kauniyah. Ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Itu ayat syar'iyah adalah ayat-ayat yang ada di Al-Qur'anul Karim, sedangkan ayat kauniyah adalah tanda-tanda yang Allah ciptakan di alam semesta. Maka ketika matahari dan bulan disebutkan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana yakni matahari dan bulan menjadi tanda kekuasaan Allah? Itu yang bisa kita tanyakan berikutnya. Bagaimana matahari dan bulan itu bisa disebutkan di hadis ini dan juga di Al-Qur'anul Karim? Bagaimana dia bisa menjadi tanda kekuasaan Allah? Maka jawabannya mudah. Ya, kita lihat bagaimana yakni matahari dan bulan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Matahari untuk yakni untuk menerangi yakni siang hari sehingga manusia bisa beraktivitas, bisa mencari rezeki, bisa berusaha ya bekerja dan sebagainya. Dan bulan juga bagaimana bulan bisa dijadikan sebagai yakni tanda masuknya awal bulan atau akhir bulan. Itu salah satu tanda atau salah satu fungsi dari yakni bulan, yakni hilal gitu ya. Hilal itu bisa digunakan untuk yakni mengetahui kapan awal dan akhir bulan. Selain itu, ya ketika kita mempelajari misalkan di yakni secara sains misalkan bagaimana kompleksitas apa yang ada di matahari dan bulan, itu juga bisa menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara tanda kekuasaan Allah di matahari dan bulan itu terjadinya gerhana. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita maksud syariat dari gerhana matahari dan gerhana bulan. Apa maksud syariat dari hal tersebut? Yuhawwifullahu bihima ibadahu. Allah Subhanahu wa taala membuat takut para hambanya dengan keduanya, dengan gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi ini adalah maksud syariat. Ketika seseorang kemudian terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan, kemudian berkata, ini kan cuma fenomena alam. Ini cuma fenomena alam yang bisa kita pelajari dan bisa kita prediksi kapan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Sehingga ini bukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengerikan. Ini adalah salah satu sekedar fenomena alam semesta yang bahkan kita bisa prediksi dari jauh-jauh hari. Sebagian orang berkata demikian, maka kita katakan berarti dia tidak paham maksud syariat. Dia tidak paham maksud syariat dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat takut para hambanya dengan dua tanda tersebut. Takut di sini ya bisa bermakna dua, takut terhadap fenomena tersebut atau takut atas pencipta dan penguasa yang menjadikan adanya tanda tersebut. Kalau misalkan antum berargumen bahwa ini bukan sesuatu yang mengerikan, ini fenomena alam semesta biasa, taib, maka bagaimana dengan takut yang jenis kedua? Siapa yang menjadikan alam semesta ini teratur sedemikian teraturnya, sehingga antum bisa mempelajari alam semesta ini dengan sains tersebut? Yang dipelajari di sains sebenarnya adalah sunnatullah yang ada di alam semesta. Sehingga kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menjadikan tiga objek ini garis lurus, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menjadikan tiga objek tersebut yakni bergerak kemanapun sesuai dengan yang Allah kehendaki.
Taib, dan itu telah banyak buktinya. Nah, itu telah banyak buktinya, terutama di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya di zaman Nabi Muhammad SAW itu sendiri, yakni perkara yang merupakan khariqul adah, perkara yang merupakan di luar kebiasaan manusia. Perkara yang merupakan di luar kebiasaan manusia. Seperti contohnya mukjizat para nabi dan rasul. Ya, Allah Subhanahu wa taala mudah bagi Allah untuk mengubah apa yang ada di alam semesta ini, sunnatullah, diubah ya sehingga tidak sesuai dengan yakni keteraturan yang biasa kita amati biasanya. Maka kita lihat, jadi ini adalah maksud syariat dari gerhana matahari dan gerhana bulan. Tidak boleh bagi seorang muslim mengucapkan kalimat yang seperti tadi, ini cuma fenomena alam biasa, tidak perlu ada yang ditakutkan. Ya berarti antum cuma memaksudkan takut, yakni takut bahwa ini adalah hal yang tidak biasa, begitu ya. Menurut antum ini sudah biasa bahkan karena sudah antum mempelajarinya. Taib, bagaimana dengan takut terhadap penciptanya? Zat yang mengaturnya, zat yang memelihara alam semesta dan menjadikan alam semesta bergerak dan berjalan sebagaimana yang kita lihat saat ini, begitu ya. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan maksud syariat terhadap tanda kekuasaan Allah tersebut. Wa innahuma la yankashifani limauti ahadin minan nas, la yankashifani limauti ahadin minan nas. Gerhana matahari dan bulan itu tidak terjadi karena meninggalnya seseorang. Ini karena pada saat itu gerhana matahari terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, dan pada saat itu Abdullah putra Nabi Muhammad SAW itu yakni meninggal dunia. Ala kulli hal, keteraturan yang keteraturan yang ditetapkan oleh Allah di alam semesta, bahkan keteraturan terkait gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi kita bisa memprediksi dan kita bisa mempelajari kapan kira-kira terjadi gerhana matahari dan bulan di masa yang akan datang atau di masa yang lalu. Itu bisa digunakan untuk mengetahui kapan Abdullah meninggal dunia, hari apa. Ya, bisa. Itu maksudnya yakni itu tidak bertentangan dengan syariat. Bukan berarti kemudian ketika sains maju kemudian itu menjadi tantangan dan ancaman bagi syariat Islam, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan keteraturan di alam semesta ini, keteraturan di alam semesta yang Allah ciptakan ini, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwa nanti manusia akan bisa mempelajari gerhana matahari dan gerhana bulan dan sains secara umum. Fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu wa da'ullah. Kalau kalian melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, maka sholatlah. Nah, ini berarti perintah untuk mengerjakan sholat gerhana. Sholatlah dan berdoalah kepada Allah hatta yakshifa ma bikum, sampai tersibaklah apa yang terjadi pada kalian. Yani sampai selesai gerhana matahari dan gerhana bulan tersebut. Dan sholat gerhana itu dilaksanakan berdasarkan tata cara yang dijelaskan di hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusuf fi qiraatihi. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membaca bacaan salat di salat gerhana secara jahar. Ya, membaca bacaan salat gerhana secara jahar. Fa shalla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadah. Maka beliau salat sejumlah 4 ruku dalam 2 rakaat dan 4 sujud. Jadi salat gerhana itu 2 rakaat, tetapi jumlah rukuknya setiap rakaatnya ya betul, setiap rakaatnya rukuknya itu ada 2 ya, jadi biasanya 1 kali, tapi ini 2 kali, sehingga satu salat menjadi 4 ruku, 2 rakaat 4 ruku. Tetapi satu rakaatnya ya ini tadi 2 ruku dan juga 2 sujud. Jadi satu rakaatnya itu 2 ruku dan 2 sujud, sehingga totalnya 4 rakaat dan 4 sujud. Baik. Nah,
Jadi perbedaannya cuma di masalah rukuknya saja. Jumlah rukuk di setiap rakaat di salat gerhana itu 2 kali, 2 rukuk, ya. Kalau jumlah sujudnya memang di setiap rakaat dari salat itu sebanyak 2 sujud, ya. Sehingga kalau 2 rakaat menjadi 4 sujud. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Wa salatul kusuf rak'atani fiha 4 ruku'at. Jadi salat gerhana itu adalah 2 rakaat dan di dalamnya totalnya ada 4 kali ruku'. Wa sifatuha ayyaqra al-Fatihah wa suratan tawilatan jahran. Sifat itu kalau di dalam bahasa Arab maknanya tata cara, ya. Juga bisa bermakna tata cara. Tata cara salat gerhana itu adalah membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca surat yang panjang. Dan itu dibaca secara jahar walaupun siang-siang terjadinya gerhana tersebut. Tsumma yarka'u ruku'an tawilan. Kemudian melakukan ruku secara panjang, rukuknya lama. Tsumma yarfa'u fayusammi'u wa yahmad. Kemudian bangkit dari rukuknya, kemudian dia mengucapkan tasmi' dan mengucapkan hamdalah, sami Allahu liman hamidah. Itu maksudnya. Ya, yusammi wa yahmad itu maksudnya adalah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah Subhanahu wa taala mendengar orang yang memujinya. Itu maknanya. Wa yaqra'ul Fatihah. Kemudian setelah bangkit tersebut, maka kembali membaca Al-Fatihah. Ini masih 1 rakaat. Kembali membaca Al-Fatihah. Wa suratan tawilatan takunu aqalla minal ula. Kemudian surat yang panjang juga setelah Al-Fatihah, tetapi lebih pendek daripada yang sebelumnya. Tsumma yarka'u tawilan akhaffa min ruku'il awal. Kemudian ruku' juga secara lama, rukuknya lama, tetapi lebih ringkas daripada ruku' yang pertama, yang sebelumnya. Tsumma yarfa'u wa yaqul rabbana walakal hamd. Kemudian bangkit, kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya, ini tentunya mengucapkan sami Allah liman hamidah lagi, tapi kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya, di setiap bangkit dari ruku mengucapkan sami Allah liman hamidah. Tapi kalau yang pertama sami Allah liman hamidah, kemudian setelah bangkit baca surah Al-Fatihah. Tapi yang kedua bangkit dari ruku sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Karena setelah bangkit yang kedua tersebut, inilah posisi i'tidal, seperti posisi i'tidal seperti biasa di salat, gitu ya. Jadi ketika bangkit yang pertama, karena mau baca surah Al-Fatihah, jangan membaca Rabbana walakal hamd. Jadi sami Allah liman hamidah. Wa yada'u, ya, tsumma yasjudu sujudan tawilan. Kemudian sujud dengan sujud yang lama, tsumma ya'tadil, kemudian bangkit duduk di antara 2 sujud, tsumma yasjudu sujudan tawilan lakin akhaffu minal awal. Kemudian sujud lagi dengan sujud yang lama juga, akan tapi lebih ringkas daripada sujud yang sebelumnya. Tsumma yaqumu lirraqati tsaniyah, kemudian bangkit ke rakaat yang kedua. Ini baru rakaat yang kedua. Fa yusalliha karraqatil ula lakin takunu akhaffa minha. Dan di rakaat yang kedua dia mengerjakannya seperti rakaat yang pertama, akan tapi semuanya lebih ringkas daripada rakaat yang pertama. Tsumma yatashahhad wa yusallim. Kemudian baru tasyahud dan mengucapkan salam. Ya, jadi ini adalah tata cara dari salat gerhana. Wa yadullu ala hadhihi sifah hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syadidil har. Dan juga di antara dalil yang lain yang menunjukkan tata cara ini adalah hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, gerhana matahari terjadi di zamannya Nabi Muhammad SAW pada hari yang itu sangat panas. Fasalla bi ashabihi. Kemudian Nabi Muhammad SAW salat bersama para sahabat beliau.
fa atala al-qiyamah hatta ja'alu yakhirun. Dan Nabi Muhammad SAW memperlama berdirinya beliau sampai-sampai ada sebagian sahabat yang jatuh. Yani tidak kuat ya. Zahirnya yani duduk. Tidak kuat berdiri gimana? Fattaqullaha mastata'tum. Ya, sholli qa'iman fa lam tastati' fa qa'idan fa lam tastati' fa 'ala jambin. Yani apa namanya? Bertakwalah semampu kalian. Itu dalil umumnya. Dalil khususnya, maka salatlah berdiri. Kalau tidak mampu maka salatlah sembari duduk. Kalau tidak mampu maka salatlah sembari berbaring. Ya, jadi wallahu a'lam, ini sebagian sahabat kemudian ya melanjutkan sembari duduk, dan kalau sudah mendingan gitu ya, kalau masih berdiri ya harus berdiri kembali. Thayyib, karena ini cuma darurat saja duduk tersebut. Kemudian di sini kita lihat fa'atal al-qiyam hatta ja'alu yakhirun thumma raka'a fa'atal. Setelah berdiri dengan lama, kemudian beliau ruku dan memperlama rukunya. Thumma rafa'a fa'atal. Kemudian beliau bangkit dari ruku dan memperlama berdirinya tersebut, ya, berdiri i'tidalnya tersebut. Thumma raka'a fa'atal, kemudian ruku lagi dan memperlama rukunya. Thumma rafa'a fa'atal, kemudian bangkit kembali i'tidal. Ya tentunya berdiri yang sebelumnya bukan yakni i'tidal. I'tidal itu maksudnya yakni lurus gitu ya. Tapi yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Ya. Jadi itu bisa disebut i'tidal juga, karena i'tidal makna asalnya adalah lurus. Makanya tadi ketika bangkit dari sujud, summa ya'tadil. Ini kemudian punggung beliau lurus. Lurus apa? Ini apakah berdiri? Enggak. Lurus yakni duduk. Duduk di antara dua sujud. Itu maksudnya. Terkadang i'tidal itu kita pahami berdiri setelah ruku yang mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Terkadang i'tidal maknanya adalah yakni sekedar memiliki postur yang lurus. Jadi di bangkit yang pertama, i'tidal yakni bangkit secara lurus, kemudian mengucapkan surah Al-Fatihah dan surat yang panjang setelah Al-Fatihah. Tapi afwan, ini kepada orang tua untuk mengkondisikan anak kecilnya ya. Ini sedang kajian, jadi harap dikondisikan. Anda juga memiliki anak kecil, jadi sebenarnya wajar ya. Tapi kalau sudah terlalu over, nah ini harus peran orang tua untuk mengkondisikan anak-anak. Taib. Maka kita lihat di sini setelah bangkit yang kedua, nah itu baru yang kita sebut dengan istilah i'tidal ya, Rabbana walakal hamd tadi. Tsumma sajada sajadatain, kemudian baru sujud, dua kali sujud. Tsumma qama fasana nahwan min dzak, kemudian bangkit ke rakaat yang kedua dan mengerjakan semisal yang di rakaat pertama. Fakanat arba'a raka'atin wa arba'a sajadat, sehingga totalnya dari salat gerhana itu adalah 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Perhatikan, rakaat terkadang dimaksudkan ruku, terkadang dimaksudkan rakaat. Jadi antum harus hati-hati ketika membaca hadis. Jadi di sini arba'a rakaat maksudnya adalah bukan 4 rakaat, bukan, tapi 4 ruku. 4 ruku dan 4 sujud. Itu totalnya dalam satu kali salat, dalam satu salat gerhana. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa waqtuha min ibtida'il kusuf ila zawali, dan waktu salat gerhana itu dari awal dimulainya salat gerhana sampai berakhirnya salat gerhana. Baik. Ana tidak mau lanjut kalau masih ramai. Lebih baik kita liburkan saja kajiannya. Lebih baik kita liburkan saja kajiannya dan pekan depan kita ulangi dari awal materi salat gerhana.
Membawa anak kecil ke masjid itu penting ya. Tapi harus peran orang tua harus ada. Menertibkan anak kecil, ya, membiasakan untuk ya ini memiliki sikap tenang ketika di masjid. Kalau rame maka anak yang ngalah, nggak masalah. Kita liburkan saja. Baik, mungkin bisa kita lanjut. Kalau ramai lagi maka Anda langsung hentikan kajiannya insyaallah. Baik, jadi kita lihat di sini ini hadis muttafaq, hadis yang terakhir adalah hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wa salatul witri sunnah muakkadah dawaman Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi hadaran wa safaran. Sekarang kita masuk pada salat sunnah yang kedua, yaitu salat witir. Salat witir. Maka salat witir itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yang Nabi Muhammad SAW merutinkan untuk mengerjakan salat witir, baik secara hadir atau secara safar, yakni ketika safar ataupun tidak safar. Jadi salat witir itu adalah salat sunnah yang dikerjakan terus menerus oleh Nabi Muhammad SAW. Wa hathan nasa alaih, dan beliau memotivasi, memerintahkan, yakni dengan perintah yang bersifat motivasi, bukan perintah yang wajib. Memotivasi orang-orang untuk mengerjakan salat witir. Fa salatul witri sunnah muakkadah. Maka salat witir itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Li mudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi fil hadar was safar. Karena Nabi Muhammad SAW itu selalu merutinkan mengerjakan salat witir baik dalam kondisi hadir ataupun safar. Wa kadzalika li amrihi bihi. Demikian pula karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan salat witir, ya, dengan perintah yang tadi yang tidak wajib, ya. Fa an Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ahlal Qur'an autiru. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai ahlul Quran, autiru, ya, salat witirlah kalian. Fa innallaha azza wa jalla witrun yuhibbul witro. Karena Allah Subhanahu wa taala itu witr, maknanya ganjil, yakni maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, ya. Satu bukan tiga. Yuhibbul witro, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai witr, mencintai ganjil, bilangan yang ganjil. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi hadis hasan. Tirmidzi berkata ini adalah hadis hasan. Baik, maka kita lihat ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan, ya, autiru. Tetapi sebagaimana kita sampaikan tadi, hukum asal perintah itu adalah wajib. Akan tetapi kalau ada dalil yang lain yang menunjukkan indikasi bahwa itu tidak wajib, maka kita katakan hukumnya menjadi sunnah. Dan salat witir itu dimasukkan dalam bab ini, ya, karena itulah hukum dari salat witir, hukumnya sunnah. Jadi perintah Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan salat witir di sini, ini adalah perintah yang bukan bersifat perintah yang wajib. Karena perintah itu ada dua, perintah wajib dan perintah sunnah. Wa aqalluhu raq'atun wa aktsaruhu 11. Jumlah rakaat yang paling minimum untuk salat witir itu 1 rakaat. Sedangkan yang paling maksimum adalah 11 rakaat. Fa aqallul witri raq'atun li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru raq'atun min akhiril lail, akhrajahu Muslim. Ya, jadi salat witir itu 1 rakaat minimalnya berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, witir itu 1 rakaat di akhir malam. Witir itu 1 rakaat di akhir malam, dikeluarkan oleh Muslim. Wa aktsarul witri 11 rakaatan, dan jumlah rakaat yang paling banyak untuk salat witir
itu adalah 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Dikerjakan 2 kemudian terakhirnya 1 gitu ya. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat, bahwa beliau ditanya, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Faqalat ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Maka Aisyah kemudian berkata, tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam menambah di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, maka ini adalah salat witir. Amma salatul lail, adapun salat malam, fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuhaddidha bi adadin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi dengan jumlah tertentu. Itu kalau salat malam. Fa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Faqala salatul lail mathna mathna. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Akan tapi kalau kalian itu khawatir subuh telah datang, maka salatlah 1 rakaat yang tutiru lahu ma qad shalla, yang engkau jadikan ganjil jumlah bilangan salat yang telah engkau lakukan sebelumnya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wal afdal ayyakuna akhiru salatihi, dan yang paling afdal adalah salat witir itu menjadi salat terakhirnya pada malam tersebut. Menjadi salat terakhirnya pada malam tersebut. Ya, jadi ini yang afdal. Ya, yang afdal adalah ditutup dengan salat witir. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witron, muttafaqun alaih. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu salat witir, muttafaqun alaih. Dan sebagaimana tadi kita sebutkan, salat witir itu bisa 1 rakaat dan bisa maksimalnya 11 rakaat. Baik. Fa waqtul witri, jadi di sini wa waqtuhu min salatil isya ila tulu'il fajr. Jadi waktu salat witir itu dari salat isya sampai terbitnya fajar, sampai masuk waktu subuh. Fa waqtul witri yabda'u min ba'di salatil isya ila tulu'il fajr, li hadithi Abi Sa'id anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu, akhrajahu Muslim. Dalilnya apa? Bahwa waktu untuk mengerjakan sholat witir itu dari selesainya sholat isya sampai terbitnya fajar. Jadi dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat witirlah kalian sebelum datang waktu subuh. Ya, dikeluarkan oleh Muslim. Jadi waktunya dari selesainya sholat isya. Perhatikan, dari selesainya sholat isya. Jadi kalau sholat isyanya agak yakni di akhir waktunya, misalkan, sebagaimana kita ingat sholat isya, waktu sholat isya ada 2, ya, waktu ikhtiar dan waktu darurat. Ada yang masih ingat? Waktu ikhtiar dari kapan sampai kapan? Waktu ikhtiar dari hilangnya syafaq merah sampai khilaf ulama antara sepertiga malam pertama atau setengah malam. Sedangkan waktu darurat dari waktu tersebut sampai terbitnya fajar. Sebaiknya atau bahkan wajib, ya, wajib untuk mengerjakan sholat isya di waktu ikhtiar, kecuali kalau ada uzur sehingga mengerjakan sholat isya di waktu darurat. Tetapi mengerjakan sholat isya di waktu darurat tanpa uzur berdosa, tapi sholat isyanya sah karena masih di waktu isya. Sama seperti asar. Sholat asar ada waktu ikhtiar, ada waktu darurat. Waktu ikhtiar dari berakhirnya sholat zuhur. Kapan berakhirnya sholat zuhur? Ketika panjang bayangan 2 kali panjang benda sampai
ya, waktu ikhtiar salat asar sampai ketika matahari sudah mulai menguning atau ya menguning, memerah begitu ya. Nah, kemudian dari waktu tersebut sampai terbenamnya matahari itu adalah waktu darurat salat asar. Mengerjakan salat asar tanpa uzur di waktu darurat, maka itu adalah yakni dosa, tetapi salat asarnya sah. Karena di suatu dalil disebutkan bahwa itu salatnya orang munafik. Baik, menunggu sampai matahari menguning. Wali hadithi Kharijah bin Hudzafah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha azza wa jalla qad amaddakum bi salatin ya khairul lakum min humurin na'am al-witru ja'alahu Allahu lakum fima baina salatil isya ila ayatul al-fajr. Dan juga dalilnya, dalil bahwa salat witir itu dari setelah salat isya sampai waktu subuh, dalilnya adalah hadis Kharijah bin Hudzafah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami, kemudian bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperbanyak untuk kalian salat. Ya khairul lakum min humrin na'am, dan ini adalah lebih baik bagi kalian daripada unta merah. Apa itu? Salat witir. Ini memperbanyak, maksudnya menetapkan ya suatu salat sunnah kepada kalian, yaitu salat witir yang Allah jadikan salat tersebut antara salat isya sampai terbitnya fajar. Nah, ini dalil bahwa waktu salat witir itu dari setelah salat isya sampai salat subuh. Sehingga tidak perlu yakni bukan merupakan kewajiban untuk diawali dengan tidur terlebih dahulu. Bukan merupakan kewajiban, walaupun lebih afdal demikian ya. Jadi setelah salat isya langsung salat witir itu boleh juga, tidak masalah. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hadits gharib. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Tirmidzi berkata ini adalah hadits gharib. Wa qala Ibnu Hajar fi Talkhis dha'afahu al-Bukhari wa qala Ibnu Hibban isnadun munqati wa matnun batil. Ibnu Hajar berkata di kitab beliau At-Talkhis bahwa ini dilemahkan oleh Al-Bukhari. Ibnu Hibban berkata sanadnya terputus dan matanya batil. Hadis yang terakhir ya. Tetapi hadis sebelumnya yang menunjukkan bahwa yakni salat witir itu sebelum fajar itu adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Muslim. Jadi hadis ini walaupun dhaif tapi dijadikan sebagai hadis pelengkap saja, dalil pelengkap, bukan dalil utama. Ya, dijadikan sebagai dalil pelengkap, bukan dalil utama. Wal afdal ayakuna akhir salatihi. Kemudian tadi Anda terloncat. Ya, yang lebih utama adalah menjadikan salat witir itu adalah akhir salat di malam tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatihim bil laili witran, muttafaqun alaih. Jadikanlah salat terakhir kalian pada suatu malam itu adalah salat witir. Hadis ini muttafaqun alaih. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim min hadits Ibnu Umar. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa qala man khafa alla yaquma akhiral laili falyutir awwalahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka salat witirlah di awal malam. Ini yang tadi kita sebut. Tidak masalah salat isya langsung salat witir. Atau sama juga, misalkan setelah salat isya mau salat malam dulu kemudian salat witir. Salat malam di sini bisa juga disebut salat tahajud, yang kita sebut salat tahajud gitu ya. Jadi tidak masalah. Wa man tabi'a ayyakuma akhirahu falyutir akhiral lail. Akan tapi kalau dia ingin untuk melakukan salat witir itu di akhir malam, maka ya sudah, salat witirlah di akhir malam. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yakni kalau mau tidur dulu maka itu lebih baik. Dan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ketika menjadikan yang afdal adalah menjadikan salat witir itu di akhir malam, digabung dengan hadis ini, berarti apa? Lebih afdal tidur dulu kemudian nanti bangun di akhir malam. Betul?
Fa inna salata akhiril lail masyhudah wa dzalika afdal. Karena salat di akhir malam itu disaksikan. Disaksikan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh para malaikat. Dan ini adalah yang lebih utama. Jadi salat di akhir malam itu lebih utama. Jadi tidur dulu kemudian salat di akhir malam itu lebih utama. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Min hadits Jabir. Jadi ini dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Baik. Jadi ada salat malam dan ada salat witir. Salat malam ya yang biasa kita sebut salat tahajud, atau ketika di Ramadan biasa kita sebut dengan salat tarawih. Ya. Baik, wa salatul istisqa. Kemudian kita lanjut ke salat sunnah yang berikutnya, itu salat istisqa. Sunnatun idza turran nasu li faqdil ma. Salat istisqa itu adalah sunnah jika manusia atau orang-orang terpaksa. Kenapa? Karena tidak ada air. Fa salatul istisqa sunnah idza hasalal jadab. Salat istisqa itu sunnah jika terjadi jadab, kekeringan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallaha, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat istisqa tersebut, wa amara bil khuruji ilaiha, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang untuk keluar untuk melaksanakan salat istisqa. Wa tuf'alu ka salatil Id fi sahra, dan salat istisqa itu dilaksanakan seperti salat Id di tanah lapang. Fi sahra. Sahra di sini bisa bermakna gurun, ya, sahra. Atau juga bisa bermakna tanah lapang. Itu yang dimaksud. Lil ahadits an Ibnu Abbas wa Aisyah wa Abdullah bin Zaid al-Atiyah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Aisyah dan Abdullah bin Zaid yang akan disebutkan sebentar lagi insyaallah taala. Nah, jadi pelaksanaan salat istisqa seperti salat Id terkait tempat. Tempatnya disunnahkan di tanah lapang, walaupun tidak masalah untuk dilaksanakan di masjid. Ya. Dan sebagaimana salat Id, maka salat istisqa itu jumlah takbir tambahannya itu sama jumlahnya seperti salat Id. Berapa jumlah takbir tambahan di salat Id? Hah? Berapa? Berapa? Rakaat pertama berapa? Tambahannya 6. Rakaat kedua tambahnya 4. Sedikit lagi. Oh iya. Ada jawaban yang lain. 7 sama 5. Thayyib. Nah, takbir tambahan di rakaat pertama 7, takbir tambahan di rakaat kedua 5. Ada pendapat lain, ini pendapatnya Hanabilah, yaitu pendapat Hanabilah, takbir tambahan di rakaat pertama 6 dan takbir tambahan di rakaat kedua 5. Jadi selisih 1 di rakaat pertama. Jadi kalau Syafi'iyah 7 dan 5, dan itu yang kalau tidak salah itu yang dipilih oleh Syekh Sa'di di sini. Nanti kita lihat ya di bab sholatul Id. Dan itu banyak yang dipilih oleh para ulama Hanabilah sendiri kontemporer. Walaupun mazhab Hambali sendiri, pendapat muktamad di mazhab Hambali adalah 6 dan 5. Ala kulli hal, pendapat tentang masalah ini itu banyak sekali. Tidak berlebihan kalau ana sebut lebih dari 5 pendapat atau bahkan lebih. Ya. Jadi kalau misalkan kita sholat di belakang imam, kemudian imamnya jumlahnya itu bukan 7 dan 5, maka jangan kemudian kita protes subhanallah berkali-kali, subhanallah, Allahu Akbar, sampai begitunya ya, sampai segitunya. Ya. Karena bisa jadi imamnya memilih pendapat yang berbeda,
Tetapi wajib atau bukan wajib, sebaiknya bagi imam untuk mengedukasi jamaahnya terlebih dahulu sebelum sholat, ya, berapa jumlah yang mau dilaksanakan. Atau bisa jadi imamnya lupa, khalas, sekedar lupa, memilih pendapat 7 dan 5, tapi ya ini kebetulan pada saat itu beliau lupa. Nah, tidak masalah bahkan walaupun tidak ada takbir tambahan di sholat id, itu tidak masalah. Sholat idnya tetap sah. Kenapa? Ini hukumnya sunnah. Dan ini tidak boleh kemudian menjadikan sumber perpecahan dan ya, ini kita harus ulangi sholat idnya, gitu ya. Atau kita harus ban ini imamnya. Id berikutnya jangan undang lagi imam, gitu ya. Tidak perlu ya. Namanya lupa, qadarullah begitu ya. Ayo. Maka kita lihat di sini salat istisqa itu sama seperti salat Id dalam masalah tempat dan dalam masalah yakni jumlah takbir tambahan. Demikian pula dalam masalah khutbah. Wa yakhruju ilaiha mutakhasyian mutadzallilan mutadarrian fa yusalli rak'atain. Maka orang yang hendak mengerjakan salat istisqa hendaknya dia keluar ke tanah lapang dalam kondisi khusyuk, merendahkan diri, menundukkan diri, karena inilah kondisi yang tepat. Dia sedang ingin berdoa kepada Allah untuk meminta diturunkan hujan. Fa yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, tsumma yakhutubu khutbatan wahidatan, kemudian dia khutbah 1 kali. Jadi khutbahnya kapan? Menurut Syekh Sa'di dan banyak para ulama yang lain, khutbahnya setelah salat istisqa. Sebagian ulama berpendapat khutbahnya sebelum sholat istisqa, seperti sholat Jumat, tapi 1 kali khutbah. Ala kulli hal, itu disebabkan karena beberapa dalil yang terkadang ada dalil yang menunjukkan khutbahnya setelah sholat, terkadang ada isyarat ini khutbahnya sebelum sholat. Nah, mana yang dipilih, mana yang benar? Itulah yang kemudian menjadikan ada khilaf di kalangan para ulama. Syekh bin Baz, ala kulli hal, Syekh bin Baz berpendapat bahwa ini bisa dilakukan terkadang ini, terkadang itu, tidak masalah. Ya, tetapi wajib bagi seorang imam untuk melihat bagaimana amalan yang banyak dikenali dan diamalkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Mereka biasanya melakukannya seperti apa? Ya, maka itulah yang dilakukan dalam rangka untuk menghindari perselisihan yang tidak perlu. Walaupun imamnya memilih pendapat yang berbeda. Lebih baik mengikuti apa yang dikenal oleh masyarakat, karena itu lebih menutup celah perselisihan dan perdebatan setelahnya. Bahkan seperti misalkan khutbah salat Id 1 kali atau 2 kali. Nah, ini sebaiknya imamnya survei dulu. Nanya kepada takmir misalkan. Biasanya khutbahnya 1 kali atau 2 kali. Gitu ya. Jangan sampai menjadi perdebatan dan pertikaian. Jangan sampai khotib khutbahnya cuma sekali karena menilai demikian, berpendapat demikian, kemudian selesai sama makmumnya ya digeret lagi ke mimbar. Antum kurang 1 kali. Berdiri di sini. Di sini kurang 1 kali. Ya, ini tidak perlu. Baik, perselisihan yang tidak perlu. Nah, yakhutubu khutbatan wahidatan li zahiri hadits Ibnu Abbas wa Aisyah al-atiyain. Khutbahnya 1 kali berdasarkan zahir hadis Ibnu Abbas dan Aisyah. Wa amma Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu falam yadhkur khutbatan. Adapun hadis Abdullah bin Zaid, maka di hadis tersebut tidak disebutkan khutbah. Bal qala, akan tapi beliau berkata, Abdullah bin Zaid yang berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadzal musalla yastasqi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tanah lapang ini, kemudian melaksanakan salat istisqa. Fada'a wastasqa, kemudian beliau berdoa dan meminta diturunkan air hujan. Tsumma istaqbala al-qiblata wa qala baridaahu, kemudian beliau menghadap kiblat dan membalikkan rida beliau, jubah beliau dibalikkan. Awalnya dipasang begini, kemudian dibalik begitu ya. Yang luar jadi dalam, yang dalam jadi luar.
Akhrajul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yukthiru fiha al-istighfar wa qira'atul ayat allati fiha al-amru bihi. Ya, ketika khutbah hendaknya memperbanyak istighfar dan memperbanyak ayat yang memerintahkan untuk yakni hal tersebut. Memerintahkan untuk istighfar. Membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena inilah momennya. Kita sedang meminta kepada Allah untuk diangkat dari musibah kekeringan. Mau gimana kita mintanya? Minta dengan penuh keangkuhan tentunya tidak boleh. Ya, harus meminta dengan penuh yakni ketundukan dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakhruju ila salatil istisqa ala hadhihi sifah. Jadi orang tersebut keluar untuk melaksanakan salat istisqa dengan sifat tata cara seperti ini. Li hadithi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutadarrian mutawadian mutabadzilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar menuju tanah lapang dalam kondisi merendahkan diri, tawadhu. Falam yakhtub nahwa khutbatikum hadhi. Dan beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Fa shalla rakaatain, kemudian salat 2 rakaat, walakin lam yazal fi du'a wa tadarru' wa takbir. Akan tapi beliau yakni terus-menerus berdoa, merendahkan diri dan mengucapkan kalimat takbir. Wa shalla rakaatain kama kana yusalli fil Id. Kemudian salat 2 rakaat sebagaimana beliau salat Id. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasan sahih. Baik. Jadi di sini kita lihat falam yakhthub nahwa khutbatikum hadhi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Wallahu a'lam maknanya. Ini khutbahnya sangat luar biasa. Khutbah tapi sangat luar biasa. Tidak seperti khutbah kalian ini. Khutbahnya sangat luar biasa. Tapi bisa dimakna beliau tidak berkhutbah di awal. Ana harus mengecek penjelasan dari para ulama khususnya terkait frase atau kalimat ini ya. Insyaallah nanti kita jelaskan kembali. Tapi di sini kita lihat yakni ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa salat Id salat istisqa dilaksanakan seperti salat Id. Itu yang dimaksud dengan dibawakannya hadis ini di tempat ini. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat syakan nasu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam quhutal matar. Orang-orang itu mengeluhkan berhentinya hujan, lama tidak hujan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amara bi mimbar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibawakan mimbar, fa wudi'a lahu fil musalla. Kemudian diletakkan di tanah lapang. Wa wa'adan nasa yauman yakhrujuna fihi. Kemudian Nabi Muhammad SAW memesan, yakni berkata kepada orang-orang, memesankan nanti hari ini hari ya tertentu kita semua keluar ke tanah lapang untuk salat istisqa. Fa kharaja Rasulullah SAW hina bada'a hajibus syamsi. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar ketika hajibus syamsi bada, yakni ketika tepian matahari itu yakni tampak, jadi pagi hari. Ketika matahari baru terbit, Nabi Muhammad SAW keluar ke tanah lapang. Faqa'ada ala mimbar. Kemudian beliau duduk di atas mimbar. Fakabbara wa hamidallaha azza wajal. Kemudian beliau mengucapkan kalimat takbir dan beliau mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, innakum syakautum jadaba diyarikum. Sesungguhnya kalian mengeluhkan keringnya negeri kalian. Wastikharul matar an ibani zamanihi ankum. Dan kalian mengeluhkan terlambatnya turunnya hujan di awal waktu turunnya hujan ini. Ibani zamanihi yakni awal zamanihi. Kalian mengeluhkan terlambatnya turun hujan di awal waktu musim hujan. Waqad amarakumullahu azza wajalla an tad'uuhu wa wa'adakum an yastajiba lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk kalian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan Allah
berjanji kepada kalian akan menjawab doa kalian. Tsumma qala alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahin. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan, yaumuddin yakni yaumul jaza, hari pembalasan, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Allahumma antallah la ilaha illa anta. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Antal ghani wa nahnul fuqara. Ya, antal ghani wa nahnul fuqara. Engkau adalah zat yang maha kaya sementara kami miskin, sangat miskin. Anzil alainal ghaitha, turunkanlah hujan kepada kami. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahin, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan tersebut menjadi kekuatan dan sesuatu yang memuaskan bagi kami hingga waktu tertentu, hingga waktunya. Ya. Summa rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Falam yazal fir raf'i hatta bada bayadu ibtai. Dan beliau terus mengangkat tangan beliau, lengan beliau, sampai terlihat ketiak beliau. Summa hawwala ilan nasi dhahrahu, kemudian beliau membalikkan badan beliau ke manusia, ke orang-orang, ke jamaah. Wa qallaba aw hawwala ridaahu wa huwa rafi'un yadayhi thumma aqbala 'alan nasi wa nazala fa shalla rak'atain. Kemudian beliau membalikkan rida beliau, dan beliau pada saat itu masih mengangkat kedua tangan beliau. Kemudian beliau menghadap manusia dan turun dari mimbar, kemudian salat 2 rakaat. Akhrajahu Abu Dawud wa qala hadza haditsun gharib wa isnaduhu jayyid. Ya, ini zahirnya adalah khutbahnya sebelum salat Id, salat istisqa. Ya, karena yang dibahas di sini ketika mengangkat kedua tangan itu adalah adalah khutbah, ya. Itu yang dipahami oleh sebagian ulama, itu adalah khutbah. Jadi khutbahnya sebelum salat istisqa. Baik. Akan tapi kita lihat tadi yang dipilih oleh Syekh Sa'di adalah khutbahnya setelah salat istisqa, karena ada dalil lain yang menunjukkan hal tersebut. Wa yulihu fi du'a wa la yastabti'ul ijabah. Dan hendaknya ketika seseorang itu berdoa kepada Allah untuk diturunkan air hujan, maka hendaknya dia melakukan yakni ilhah, yakni bersungguh-sungguh ketika berdoa. Itu yang dimaksud dengan yulihu fi du'a. Bersungguh-sungguh ketika berdoa, dan janganlah dia menganggap jawaban doanya kok lama. La yastabtiul ijabah maksudnya adalah jangan menganggap doanya itu lama. Kok lama dikabulkan oleh Allah. Wa yanbaghi qabla al-khuruji ilaiha fi'lul asbab allati tadfa'u syarr wa tunzilur rahmah. Wajib ketika sebelum kita keluar menuju salat istisqa, wajib untuk mengerjakan sebab-sebab yang itu bisa yakni menghalangi keburukan dan bisa menurunkan rahmat Allah kepada kita. Kal istighfar wa taubah, seperti melakukan istighfar, melakukan taubat, wal khuruji minal madzalim wal ihsan ilal khalqi. Kemudian juga keluar dari kezaliman, berhenti melakukan kezaliman, dan segera berbuat kebaikan kepada makhluk. Wa ghairiha minal asbab allati ja'alaha Allahu jalibatan lirrahmah dafi'atan linnikmah. Dan hal-hal lain yang itu menjadi sebab Allah menjadikannya, yakni itu menjadi sebab Allah menurunkan rahmat dan Allah menghindarkan dari kita mara bahaya dan musibah. Wal jami' lidzalika huwa taqwallahi azza wajal, dan prinsip utama terhadap yang disebutkan ini semua adalah takwa. Maksudnya adalah hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Sebelum kita melakukan salat istisqa harus taubat dan harus segera bertakwa kepada Allah. Kama qala ta'ala,
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya ahlul qura, penduduk suatu negeri, itu beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Di antaranya adalah diturunkan air hujan. Wa yukthiru minal istighfar, dan hendaknya dia memperbanyak mengucapkan istighfar. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Maka aku berkata, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah telah menurunkan kepada kalian air hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperbanyak harta dan anak keturunan kepada kalian, dan menjadikan untuk kalian taman-taman, dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Taib. Ini perkataan, tentunya ini firman Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menukil perkataan siapa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Perkataan siapa? Hah? Nabi Nuh alaihissalam. Baik, masya Allah. Jazakallah khairan, antum berhak mendapatkan hadiah. Baik, jazakallah khairan. Masya Allah. Ya. Jazakallah khairan. Ya, jadi itu adalah perkataannya Nabi Nuh di surat Nuh.